dosa menjauhkan kamu dari hadirat Allah. Dosa menjauhkan kamu dari kesalehan. Dosa menjauhkan kami dari pertemuan-pertemuan kudus. Sedangkan pertemuan-pertemuan kudus seperti ini kita diisi melalui pujian penyembahan, melalui doa kita, dan lebih penting adalah firman Allah menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kita sedang menuju kiamat, Bapak Ibu terkasihan. Tanda-tanda yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, dan semakin Tuhan perlihatkan bahwa tanda-tanda kiamat begitu dekat, kekasih Tuhan. Maka perlu kita diteguhkan terus dengan berita-berita firman. Perlu kita diteguhkan terus dengan ajaran, dengan khotbah, dengan kebenaran yang membawa kita tambah hari tambah kuat, supaya pada waktu Yesus datang, digambarkan dalam Injil Matius ada 10 gadis. Kita bukan 5 yang bodoh, yang acuh tak acuh, penonton hanya menilai dan lain sebagainya. Tapi kita harus menjadi 5 yang bijak, yang selalu ada persiapan, yang selalu siap. Nah, itu target kita, Bapak Ibu, dalam pertemuan-pertemuan kudus dan pengajaran-pengajaran firman yang kita terima di pertemuan-pertemuan seperti ini. Nah, menarik kekasih Tuhan, kita saudara-saudara, kita bersyukur bahwa hari ini kita diingatkan lagi oleh Tuhan untuk meresponi panggilan beribadah. Dan kita bersyukur karena memang panggilan beribadah ini begitu penting menjelang hari Tuhan yang mendekat. Dalam Ibrani pasal 10 ayat 24 dikatakan bahwa, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Lalu ayat 25 bilang begini, sama-sama, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Surat Ibrani ditulis 1900-an tahun yang lalu, dan dia bilang pertemuan-pertemuan orang percaya itu sangat penting. Ibadah di situ dia pakai kata eusebia, lebih tepat diterjemahkan kesalehan-kesalehan, karena goal dari sebuah ibadah sebenarnya mencetak orang-orang yang kemudian menjadi saleh, menjadi hidup takut akan Allah. Jadi jangan ibadah lalu datang sama pulang sama, datang rusak pulang rusak. Tidak bisa begitu. Harus ada goal, harus ada pengikisan dalam kehidupan saya dan saudara. Berkali-kali saya ingatkan jemaat semua bahwa ibadah menjauhkan kita dari dosa. Sebaliknya, dosa akan menjauhkan kita dari ibadah. Jadi kalau orang sudah mulai jauh-jauh dari ibadah, silakan dia bersaksi sendiri. Apa yang terjadi pada dirimu? Pasti banyak dosa, pasti banyak kompromi, pasti banyak ditutup-tutupi sesuatu, sehingga dosa menjauhkan kamu dari hadirat Allah. Dosa menjauhkan kamu dari kesalehan. Dosa menjauhkan kami dari pertemuan-pertemuan kudus. Sedangkan pertemuan-pertemuan kudus seperti ini kita diisi melalui pujian penyembahan, melalui doa kita, dan lebih penting adalah firman Allah menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kita sedang menuju kiamat, Bapak Ibu terkasihan. Tanda-tanda yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, dan semakin Tuhan perlihatkan bahwa tanda-tanda kiamat begitu dekat, kekasih Tuhan. Maka perlu kita diteguhkan terus dengan berita-berita firman. Perlu kita diteguhkan terus dengan ajaran, dengan khotbah, dengan kebenaran yang membawa kita tambah hari tambah kuat, supaya pada waktu Yesus datang, digambarkan dalam Injil Matius ada 10 gadis. Kita bukan 5 yang bodoh, yang acuh tak acuh, penonton hanya menilai dan lain sebagainya. Tapi kita harus menjadi 5 yang bijak, yang selalu ada persiapan, yang selalu siap. Nah, itu target kita, Bapak Ibu, dalam pertemuan-pertemuan kudus dan pengajaran-pengajaran firman yang kita terima di pertemuan-pertemuan seperti ini. Nah, menarik kekasih Tuhan, kita masih menyoroti eksposisi 2 Timotius ya, pasal 2, dan kita sudah bahas ayat 1 sampai ayatnya yang kelima, dan sebagian ayat 6 yang perlu saya tambahkan lagi pada kesempatan ini, di mana ayat 6 firman Allah berkata, seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Orang Kristen, orang percaya, para pelayan umat ketebusan Allah itu digambarkan seperti petani. Petani yang mana? Petani yang bekerja keras, ya, bukan petani yang malas, saudara-saudara. Jelas di sini dikatakan yang bekerja keras. Jadi memang menjelang hari Tuhan yang mendekat, kita harus seperti petani-petani yang bekerja keras, saudara-saudara.
Makanya kalau kita bandingkan dengan surat Yakobus, dalam Yakobus pasal 5, saudara-saudara, ayat 7 itu, Yakobus berkata di sana, karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telat turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Jadi menjelang kedatangan Tuhan yang kedua, kembali kepada 2 Timotius 2 ayat 6, petani harus kerja keras. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat data-data yang berbicara tentang pertanian, ya, berbicara tentang menabur, menuai, menanam, panen dan lain sebagainya, hampir semua data itu mendesak para pembaca, mendesak umat penerima firman supaya jangan pernah jadi orang yang malas dalam hal apapun, baik lahiriah apalagi rohani. Ya, dalam pengkhotbah pasal 9 ayatnya yang ke-10, firman Allah berkata dengan jelas di sana, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan dan hikmat dan di dalam dunia orang mati, kemanakah engkau akan pergi? Saya kalau baca ayat ini agak sedih ya, kalau melihat ada orang Kristen yang malas. Itu orang-orang hidup yang memposisikan dirinya seperti orang mati. Hanya orang dalam dunia orang mati yang tidak bikin apa-apa. Tidak ada kerja, tidak ada pertimbangan, tidak ada perhitungan, tidak ada agenda, tidak ada target, tidak ada prospek. Itu hanya jenazah, itu hanya mayat, itu hanya tulang belulang di lubang kubur. Karena ayat ini sebagai salah satu data pembanding yang mendesak kita semua. Hidup tuh kerja. Hidup tidak kerja itu sama dengan hidup seperti orang mati, atau mungkin minta mati cepat. Makanya salah satu dosa yang sangat berbahaya dan jahat di mata Tuhan adalah kemalasan. Kita tuh dikasih ladang masing-masing. Ladang kita mulai dari rumah tangga kita, mulai dari bisnis kita, mulai dari komitmen kerja kita di kantor kita, di panggilan kita masing-masing. Terutama bekerja bersama-sama untuk pekerjaan yang bertahan sampai hidup kekal. Yohanes 6 ayat 27 mengingatkan kita, bekerja bukan hanya yang lahiriah, tapi yang kekal. Sama-sama baca 2-3. Bekerjalah bukan apa? Untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk apa? Makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu dan seterusnya. Bekerjalah untuk makanan yang bertahan sampai hidup yang kekal. Jadi saudara-saudara, memang seruan kerja. Masih banyak data, kalau saya memunculkan nanti panjang. Tapi ya mau tidak mau harus dimunculkan. Karena menjelang kiamat, menjelang hari Tuhan yang mendekat, kebutuhan kita adalah tuntunan firman. Amin Bapak Ibu. Ya. Memberi diri dituntun oleh firman itu perlu sekali. Kita semua sudah punya ladang, jangan jadi orang malas. Nanti, ladang yang harusnya produktif justru akan tumbuh onak, rumput, duri yang merusak pemandangan. Tidak manis, tidak elok, tidak baik. Saya minggu kemarin itu, akhir Januari adalah pembahasan terakhir topik Redeem Your Time. Karena minggu berikut saya menyoroti tema baru. Dan kalau kilas balik, beberapa minggu kita diajar oleh Tuhan melalui hamba-hambanya seputaran tema itu, apalagi porsi saya yang menyoroti Lukas pasal 13 ayat 6-9 itu, saya pikir itu luar biasa itu. Saya jangan pikir bahwa saya copot-copot ayat sembarang ya. Itu pasti saya berdoa, apa nih kebutuhan umatmu yang hamba gembalakan ini, yang on-site maupun online. Karena saudara jangan lihat kita yang di sini, yang jadi anggota jemaat media itu banyak. Hanya beda kota, beda negara. Apa? Jadi bukan asal-asal kita doakan kira-kira apa nih yang pas, cocok. Maka Tuhan ingatkan itu. Tuhan dorong untuk kita bahas itu. Harus berbuah. Kalau tidak ditebang. Jadi tolong urus baik-baik itu pohon. Tolong urus baik-baik itu kebun. Tolong urus baik-baik itu lahan. Tolong kelola baik-baik apa yang dipercayakannya kepada kita. Itu maksudnya. Tidak boleh malas. Sebab penggambaran malas itu berat sekali. Bahaya sekali. Sebagai pembanding saja ya, Amsal 24 itu. Mulai ayat 30, saudara perhatikan ayat itu di sana ya. Perhatikan. Aku melalui ladang seorang pemalas dan kebun anggur orang yang tidak berakal budi. Terus.
Lihatlah semua itu ditumbuhi onak, tanahnya tertutup dengan jeruju dan temboknya sudah roboh. Iya, ini orang malas sekali. Ya, terlalu malas sampai lihat semua kebun yang harusnya menghasilkan buah, ya, yang harusnya menghasilkan panen yang baik. Oh, ini bukan panen, onak, jeruju, segala macam. Sampai saking malasnya dia tidak awasi itu pagar masih baik atau tidak, rubuh. Itu seperti seorang perempuan yang mau berumah tangga tapi malas. Rumah ada dolek, laba-laba di mana-mana. Logika aja itu bikin perempuan tidak bisa begitu. Sebagai contoh ya, jangan saudara ini sebab itu susah. Bukan, ini lewat begitu saja. Kok bawaannya tuduh aja. Oh iya, tidak bisa. Perempuan itu malas betabak. Tidak bisa. Jadi mesti rajin. Kalau tidak rumah tidak bersih. Orang masuk itu rumah orang tahu. Dia ini rajin kok pemalas. Dia masuk itu rumah harus tahu. Misalnya dia kenal Pak, dia akan tanya, ibu yang mana? Langsung Pak, ini di foto. Yang mana? Yang pakai konde? Bukan, itu Cuk Nyadin ya. Tidak semua di sini keluarga saya. Ini pahlawan. Coba yang ini sebelah sini. Kan ada Mbak Tuhan ini suka pahlawan-pahlawannya Cuk Nyadin. Pahlawan perempuan dari Aceh. Nah, saudara, ketahuan tuh. Jadi yang sudah nikah ya terserah lah, urus masing-masing. Tapi yang belum nikah, kalau semua siap kawin, semua pelolaki, rajin. Jangan pemalas, jangan petabak. Harus rajin. Rumah kecil tidak semewah rumah orang lain, tapi kalau berisi, gagah, wangi, enak. Tamu akan datang terus walaupun bukan hari Natal. Ya tapi saya saran tetap tutup rumah saja ya, tamu juga tidak tahu diri. Nah, tapi maksud saya poinnya adalah kerja keras. Amin, kekasih Tuhan. Anda lihatlah semua itu ditumbuhi onak, tanahnya tertutup dengan jeruju dan temboknya sudah rubuh. 32 sama-sama 23. Aku memandangnya, aku memperhatikannya, aku melihatnya dan apa? Menarik suatu pelajaran. Pelajarannya apa? 3 dan seterusnya. Pasti ini nih. Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, lipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Tidak ada tuh keputusan di hatinya. Dengar apa, suniat apa, segera. Tidak, ini tunda. Jadi repot ya. Oke lah, kalau mungkin yang lahiriah kita masih bisa, mungkin gara-gara apakah sibuk atau apa. Tapi yang saya soroti sekarang rohani kita bekerja untuk Tuhan. Tidak boleh ada penundaan. Amin, kekasih Tuhan. Tidak boleh ada penundaan. Ini memang secara lahiriah dia soroti. Dan dampaknya apa? Kemiskinan. 34, 1, 2, 3. Maka datanglah kemiskinan seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang bersenjata. Nah, kita tidak mau jadi orang yang secara rohani seperti ini, kekasih Tuhan. Maka dari itu, data-data dalam Alkitab itu banyak sekali yang mendorong kita, mendesak kita. Seperti pujian tadi, itu terinspirasi yang biarlah rohmu bernyala-nyala dan layanilah Tuhan. Itu Roma 12 ayat 11. Ayat itu berfirman begini, 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Jangan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Musim hujan, musim dingin, tidak boleh bikin rohani dingin. Amin. Oh, ini enak pelo bantal. Oh no, ini enak di hadirat Allah. Pulang berpelo ulang. Ya kan, bantal tidak kemana-mana. Ya kan. Ini enaknya di hadirat Allah. Ini enaknya diisi dengan amunisi baru karena kita siap tempur. Dan ini salah satu makanan roh yang sangat penting. Amin. Saudara tahu bahwa kita ada rohani non rohani ya, fisik dan rohani. Ada tubuh dan juga ada roh atau jiwa kita. Dan itu ada makanannya, ada kebutuhannya. Kalau tubuh ya makan, minum, tidur, olahraga dan lain-lain, itu tubuh. Tapi yang namanya rohani, berdoa, itu penting. Makanya Yesus tegur Petrus, Petrus, tidak bisakah engkau berjaga-jaga 1 jam saja Petrus? Roh memang penurut, tapi daging yang lemah. Manifestasi roh penurut adalah apa? Suka berdoa, karena doa adalah makanan roh. Amin. Tidak cukup doa, firman Allah itu wajib hukumnya. Saya nonton sekali lagi seorang, saya lupa cari tahu dia pun nama. Saya udah nonton, tapi pas lewat saya nonton lagi. Dia bilang dia kemana-mana, dia seorang hamba Tuhan, dia kalau ketemu orang, apalagi orang muda,
Dia bilang, coba lu tiap hari sama Tuhan baca Alkitab, doa lu 2 jam sama Tuhan. 5 tahun kemudian saya ketemu lu, tidak mungkin lu bukan siapa-siapa. Lu ketemu Tuhan sumber ide, sumber berkat. Lu ketemu Allah yang sumber jalan keluar. Ide-ide brilian kau dapat dari dia. Karena tiap hari 1 jam, 2 jam kau ngobrol sama dia, kamu intim sama dia, kamu komunikasi sama dia. Tidak mungkin 2, 3, 4, 5 tahun saya ketemu kau dan kau bukan siapa-siapa. Nggak mungkin lu bukan siapa-siapa. Lu pasti seseorang. Lu pasti seseorang yang ngefek banget dalam bidang lu. Amin, saudara-saudara. Tidak bisa. Jadi memang jangan malas, saudara-saudara. Biarlah rohmu menyala-nyala. Kalau mau roh menyala-nyala, makanan rohnya dibuat kencang. Makanan rohnya dibuat kencang. Banyak makan yang bernutrisi. Nutrisi rohani itu harus dikonsumsi secara rohani. Amin, Bapak Ibu. Biarlah rohmu bernyala-nyala. Karena tanpa itu nanti yang kita tabur lebih banyak daging. Ini bahaya. Kita menaburnya daging. Tampil pelayanan di sini tapi tidak ada jam doa, daging. Anda saya mulut. Mulai dari pengkhotbah sampai semua tim nih, tidak ada jam doa, tapi kita tampil pelayanan, daging. Dan menabur dalam daging, menuai kebinasaan. Menabur dalam roh, menuai kehidupan. Makanya sebagai pembanding itu, ayat lain nih, masih tulisan Paulus. Orang yang sama, dipimpin oleh roh yang sama, bicara topik yang sama, tabur tuai. Kehidupan sebagai petani-petani rohani. Galatia 6 ayat 7 dia bilang apa jemaat? 1, 2, 3. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa? Yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. 8 sama-sama. 2, 3. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Menabur dalam roh maksudnya menabur sambil dipimpin Roh Kudus. Pasti perkara kudus, pasti perkara rohani. Menabur dalam roh, dan itu akan termanifestasi dari semangat kita bekerja. Entah yang sifatnya rohani atau sekuler, tapi yang pasti tidak melawan firman Allah. Dan dua-duanya memuliakan Tuhan. Ingat ya, yang sekuler pun kalau tidak melawan firman Allah justru akan menjadi kesaksian. Bisnis bagus, buka warung kecil, kios, tidak jual rokok, tidak jual Shopee, itu keren. Ya usaha kecil lagi, jual dosa lagi, bikin rusak orang. Boleh buka kios, tapi jualnya tolong dipikirkan, jangan yang bikin celaka orang. Jangan bilang, kan terserah dong. Tidak, kamu yang jual, terserah kau. Kalau kau tidak jual, tidak ada. Amin. Dan saya suka ingat saudara, kalau jual yang begitu-begitu, uang yang haram-haram, jangan coba-coba bawa perpuluhan ke sini. Tidak boleh. Tuhan tidak terima. Tidak boleh. Jangan. Saya sudah omong ya. Saudara jangan bilang dia itu sana omong kok. Nanti kan dia juga dapat toh. No. Tidak boleh. Uang nota fiktif tidak boleh. Pokoknya uangnya bukan berarti saudara pisahkan mana uang pencuri. Pokoknya semua tidak boleh pokoknya. Tapi siapa tahu ada beberapa saudara yang belum dengar dan saya harus kasih tahu. Kita tidak main-main loh, kita sedang menuju kiamat nih. Kalaupun kiamat belum segera datang, kita hari mati mungkin dalam bulan ini atau dalam tahun ini. Jadi jangan main-main. Saudara yang tidak boleh mengeluh, ini tertikam, sudeka tuh maksudnya gini. Aduh, apa ya bahasa? Maksud saya bukan sudeka, siap. Amin. Siap sudah. Tak usah omong kiamat yang nun jauh di sana, kapan malaikat muncul, kapan tiup sangkakala, kapan kilat sambar dari timur ke barat. Itu universal. Kita bicara yang individual, super siap. Orang yang menabur dalam roh, ya, yang biasa memenuhi kebutuhan roh, memberi diri dipimpin roh, itu termanifestasi dari gaya hidupnya berkarya. Makanya ayat 9 bilang apa? Sama-sama baca. 2, 3. Janganlah apa? Kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ini memang bicara itu. Dan sasaran perbuatan baik kita secara umum untuk semua orang, tapi secara khusus bagi kawan-kawan seiman. 10, perhatikan ya. Karena itu
Selama masih ada kesempatan bagi kita, sebutlah kesempatan itu bernama 2025. Marilah kita berbuat baik kepada siapa? Semua orang. Tetapi yang terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Jadi Bapak Ibu terkasih, ini adalah data-data yang memang mengharuskan kita kerja keras. Jangan jemu berbuat baik. Harus kerja keras untuk Tuhan. Dan yang namanya petani ya harus sabar. Amin, saudara-saudara. Petani itu harus sabar, saudara-saudara. Tidak bisa tidak, santai. Kita kerja ya. Saudara yang bisnis saja banyak saya dengar curahan. Jemaat Tuhan punya bisnis. Ada yang dia 1 tahun belum lihat hasil, 2 tahun belum lihat hasil. Tapi tahun berikut sabar. Pasti ada hasil. Dia yang suruh sabar kok. Masa dia bohong sama kita? Tidak mungkin. Sabar. Yang honor-honor sabar. Lulus P3K. Sabar. Amin. Sabar. Cuci-cuci kloset di sekolah teologi ya. Diutus ke Kalimantan. Pel gereja, pel rumah pendeta 2 lantai saya hantam semua. Sabar. Bahkan tidak pernah berpikir bahwa nanti jadi gembala. Tidak pernah berpikir bahwa nanti sesibuk ini untuk beritakan Injil. Tidak pernah. Ngepel aja. Cuci kloset. Itu dia. Kita paling tahu cara kasih bersih kloset. Makanya nona dan di rumah sudah tahu. Yang gini cara nih. Edok. Ini pencuci nih. Lu ajar beta pencuci kloset. Karena mau jadi hamba Tuhan itu dimulai dari apa? Jadi kesetnya orang yang tulisnya welcome. Semua masuk gosok dia, injak dia, itu hamba Tuhan. Keset. Dulus itu keset. Lu welcome tapi orang injak lu. Lu welcome tapi orang gosok kaki dulu, kan keset tulis welcome. Welcome. Iya kan? Sabar. Jangan jadi hamba Tuhan instan. Jadi jangan hamba Tuhan terlalu kepagian. Jangan. Ikuti proses. So habis sekolah teologi ya, hanya bantu Pak John Adu. Fotokopi ini. Pak John Adu bilang, "Men, lu di kantor bantu Bapak." Siap. Jangan dia ada omong macam-macam. Siap. Mel, nanti hari Minggu ini khotbah di sana. Itu ibadah jam 7 mungkin ya, pagi. Lu mesti jalan jam 5 pagi. Pakai motor Cina merek Kimco. Wow. Bukan ke Valentino Rossi, lebih ke Jackie Chan. Motor Cina masalahnya. Siup. Oi kabiti, pumpi. Itu jemaat mangkali tawanya. Bapak, mama. Aduh, mungkin tidak 10 orang. Jam 5 pagi. Dan jaket. Pokoknya merek hidup saya ini kan Casio ya. Dikasih orang. Casio itu kepanjangan dari dikasih orang. Ya sentai siapapun jaket. Pokoknya opa-opa deh. Karena sayang lihat suka naik motor. Bisa ini supaya dada tipis nih. Kan kurus dulu toh. Pulang. Sempat istirahat. Pihot nih di Gemit Immanuel Peto di Pak Don Paulus pembawa rumah. Ada Gemit Immanuel. Beta KKR di situ. Habis dari situ Ibu Lady suruh tunggu di radio. Lari di radio. Tabrak anjing. Jadi anjing tengguling sama-sama. Wih, ini kesaksian. Kalau celana memang itu celana. Itu bukan orang kasih. Itu memang jahit sendiri. Hasil kerja juga. Waktu di Jakarta kebetulan saya liburan kerja di bank ya. Bangunan ya. Serius ini benar. Ini kesaksian. Mau ngapain cerita orang kesaksian terus? Memangnya saya tidak ada kesaksian hidup. Kerja. Liburan. Kakak kasih tahu kan yang biasa biayai beta kakak nomor 2 tuh yang ibadah di situ. Om Beni Atok tuh. Itu tuh yang habis-habisan kasih beta. Dia Katolik, dia biayai beta sampai STH. Cuma honor sopirnya Pak Ibrahim Meda. Masuk PNS dan SMP kalau saya salah. Laki bini komitmen biayai adiknya. Layak disebut, dia tidak minta. Itu orang tipe BMKK yang satu tidak pernah bilang, "Weh, omong dulu." Tidak pernah. Ini tulus Tuhan yang kasih tahu. Ini orang luar biasa. Di belakang layar, Beni Atok namanya. Adik ini bulan tidak bisa kirim, jadi libur tak usah pulang di sana saya siap. Wah mati juga nih siap. Siap tapi setelah itu mati nih. Menuju mana lagi ya kan?
ada jemaat. Biasa proyek-proyek. Saya bilang, Bapak bisa mau daftar kerja. Bisanya apa? Ya ayat. Bisanya hafal ayat. Oh tidak, ini kita tidak butuh yang ayat. Saya tidak ada ruang kerja untuk ayat. Kalau ayat, ada ke gereja. Akhirnya ada, saya ada bangun orang Cina perumah di sebelah di Kelapa Gading sini. Mau jadi knek. Knek ini yang bantu-bantu sekop angka bataku. Siap. Dapat. 1 bulan dapat 700.000. Di celana lebih jahit. Itu yang tabrak anjing tuh. Benar. Supaya orang jadi melatok sekarang. Begitu maksud jangan lihat yang begini. Aduh. Jadi harus sabar jadi petani, harus sabar jadi pelayan. Sabar apa? Sabar menderita. Sabar apa? Sabar dibentuk. Sabar apa? Sabar dalam menangani perkara-perkara remeh, perkara-perkara kecil, perkara-perkara yang orang mungkin tidak minat di sana, tapi kau ditempatkan di sana. Kerja. Sebab tidak mungkin sia-sia. Tidak mungkin sia-sia. Kerja. Ya, langsung mimpi besar. Kerja. Dan masih banyak cerita lain lagi. Aduh, terlalu banyak. Masuk di sana, masuk di pedalaman Sumba, hilang hampir setengah hari. Yang ajak masuk bilang tahu jalan. Pas mau kolek, kena gitu. Tidak tahu lagi engkau ini. Dia bilang, saya lupa juga nih. Sudah, bagaimana sudah engkau nih? Tadi engkau bilang masuk, kena gitu, hancur gitu. Bukan masalah itu, lu yakin banget bawa ketong ke desa nih. Saya bisa kalau setengah hari betul hanya duduk. Nah enak kalau tersesat sama kayak di Kolhua sini kalau ada kebun kujawas kan bisa makan. Makan apa? Hilang setengah hari. Panitia kebingungan. Pas sudah ini engkau sudah engkau. Engkau sudah bikin susah penita sudah engkau. Siapa sudah yang panjang rambut itu sudah. Ngeri saudara. Khotbah di Alor banjir, jemaat son mau lari. Ya guling jalanan, khotbah dalam air. Gereja air masuk jemaat ini tidak boleh lari. Kalau jemaat tidak lari, saya lari malu toh. Oh jabet hantam hampir 1 jam lebih. Keluar tuh lutut ke batu putih gagah sekali. Kok ini air dingin lama nih. Putih bagian lutut di bawah. Masih banyak. Piam Natun, wow. Telepon dari sini. Kemana persiapan panitia di Natun? Aman Pak, aman semua, aman. Aman Pak. Kata keluar dari sini. Ini kan topiknya apa ya? Sabar ya. Yunaninya makrotomia. Ada Yunaninya. Makrotomia itu sabar bertahan ya kan. Mana? Aman Pak, aman, saya mau aman. Akhirnya kita berangkat dari jam 9 pagi sampai 11 malam. Hanya ada spanduk selamat datang. Selamat datang tim dari Kupang. Beta waktu itu pindah ke Mitsilo. Pembicaranya saya dengan asat pendeta lain. Sampai sana ternyata yang dia bilang semua aman tuh tidak aman sama. Bertolak belakang 180 derajat. Panggung tidak ada. Hanya ada spanduk selamat datang. Awalnya menghibur, tapi setelah pagi, waduh kita terluka semua. Babi juga kita beli sendiri. Kita beli sendiri babi. Kalau Bapak mau makan daging, nah, ada jual babi, bayangkan. Oke, beli. Kita kerja panggung sendiri, potong pohon sendiri, gali lubang sendiri, tanam tiang sendiri, kerja panggung, naik panggung sendiri, turun panggung, bongkar kembali. Tapi itulah suka duka. Amin. Jadi tidak ada Tuhan kemudian kasih kita pelayanan lalu sesuatu yang Tuhan siapkan itu tidak mungkin. Sabar saja. Amin. Kekasih Tuhan harus sabar. Dan bukan hanya sabar, harus yang berikut adalah harus yakin bahwa ada sesuatu sukacita yang besar di penghujung karya-karya kita, di penghujung taburan-taburan kita, kerja kita. Ada sesuatu yang besar, tidak mungkin tidak. Banyak ayat tuh, 1 Korintus 15 ayat 58 sama-sama. Itu ayat bilang apa? Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia, tidak akan sia-sia. Ya,
Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Ini ayat bukan untuk pendeta. Ini ayat untuk orang Kristen, jemaat awam pun wajib kerja untuk Tuhan. Wajib berjerih payah untuk Tuhan. Tidak sia-sia. Amin, kasih Tuhan. Aduh, saya lupa, saya kirim ini komentar kasih Pak Demsi atau belum, kayaknya belum nih. Pak Demsi, oh tidak ada, ini masalah banyak. Saya sudah kirim, lupa, saya tahu. William Barclay mengatakan bahwa semakin berlelah-lelah seseorang bekerja untuk Tuhan, semakin besar sukacita yang menanti. Tuhan tidak mungkin lupa kita-kita ini yang sungguh-sungguh mau menabur ya. Sungguh-sungguh mau menabur, sungguh-sungguh mau bekerja, sungguh-sungguh mau melayani. Entah kelihatan tidak kelihatan, tapi mau sungguh-sungguh. Tuhan tidak pernah lupa. Ibrani 6 ayat 10, itu ayat bilang begini, saya baca buat saudara ya. Sebab Allah bukan tidak adil, sehingga ia lupa akan pekerjaan. Itu tidak mungkin. Sebab Allah bukanlah tidak adil, sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya. Tidak mungkin dia lupa. Oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Mana bisa Tuhan lupa? Biasa kan saya pakai, Petrus tebarkan jala, Allah tidak buta, Allah tidak tuli. Itu ada dasar ayatnya banyak. Tidak mungkin Allah lupa Anda. Amin, saudara. Jadi kalau gembala lupa puji saudara, gembala lupa minta terima kasih karena mungkin capek, sibuk atau apa, saudara jangan takut. Tak usah begitu, jangan fokus ke saya. Tuhan catat kamu. Amin, jemaat terkasih, Tuhan catat. Lanjut ayat 11, baca sama-sama jemaat. 1, 2, 3. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama, menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Iya, harus sampai akhir. Milikmu itu pasti. Tabur apa tuai itu Allah tidak lupa. Kerja sungguh-sungguh. Sebab nanti di sini dia bandingkan dengan Abraham yang sabar. Sabar loh Abraham itu. Abraham dipanggil dari satu tanah yang subur ke tanah yang kering. Saudara kalau nonton film Abraham dan Sarah, sampai Sarah ngomel-ngomel, berdiri di tanah, pica-pica tanah, retak-retak tanah kering. Baru Sarah ambil di Abraham, tanah apa lu bilang Tuhan kasih tanah apa, tanah kering begini. Subur apa? Mau hidup dari mana dari tanah begini? Abraham nasihati istrinya, sabar, sabar, sabar. Dia sudah janji, dia akan berkati kita. Ikut aja panggilannya. Ada istri-istri seperti Sarah di sini. Yang suamimu lagi semangat, kamu agak loyo-loyo. Dan saya berharap ada suami-suami seperti Abraham di sini yang kasih kuat istrimu, supaya istrimu, minta maaf ya, jangan jadi setan dalam panggilanmu. Atau suamimu jangan jadi setan dalam panggilanmu. Harus saling mendorong. 12 jemaat sama-sama 1, 2, 3. Agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. 13 jemaat. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Saudara lihat ini, Allah bersumpah demi dirinya. Saudara yang bekerja untuk dia, dia jaga nama baiknya, dia jaga janjinya, dia jaga firmannya, dia jaga reputasinya. Jangan takut kalau layani Tuhan. Jangan takut kalau menabur sesuatu untuk Allah. Entah itu doa, dana, daya, jangan takut. Allah pasti akan memberkati Anda dan saya. Sabar. Ikuti proses. Jangan banyak sungut-sungut. Amin. 14 sama-sama 2, 3. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. 15 jemaat. Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Musuh dari kesabaran adalah sungut-sungut. Sungut-sungut adalah salah satu manifestasi orangnya tidak sabar. Jangan sungut-sungut, tenang-tenang dulu, letakkan di kaki Tuhan. Doa baru 2-3 tahun ngomel-ngomel. Jangan, letakkan di kaki Tuhan. Kita tidak tahu Tuhan mau bikin apa. Pasti indah, pasti baik. Dia bikin rancangan, bikin satu cerita, itu di atas dasar kasihnya, kekudusannya, kemahakuasaannya, dan hikmatnya yang maha pintar itu. Jadi jangan ajar dia bikin rencana. Dia buat yang terbaik buat kita. Bukan kita punya rencana kalau di tengah jalan berubah-berubah. Tidak. Kita memang sering tidak tahu, makanya berubah di tengah jalan. Tuhan tidak berubah di tengah jalan.
Terskenario manis bagi Anda dan saya. Manis sekali. Indah sekali. Makanya kalau Anda baca terus yang data pembanding tadi saya pakai, Yakobus pasal 5 ayat 7, kalau Anda baca terus kelihatan kesabaran itu dikontraskan dengan sungut-sungut ya. Baca lagi ayat 7 dulu, perhatikan. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. 8 jemaat, 1, 2, 3. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saya mulai mengkhotbahkan ini dengan menyuarakan kedatangan Tuhan sudah dekat ya. Lalu ayat 9 ini yang berbahaya. 1, 2, 3. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan apa? Saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Jangan bertengkar suami istri, apalagi untuk satu keputusan dan komitmen kudus. Jangan salahkan suamimu atau istri. Karena bersungut-sungut di sini lebih ke mempersalahkan horizontal juga. Suamimu, istrimu, orang tuamu, anakmu. Ini bilang mau doa, ini yang mau bilang mau full pelayanan. Ini jangan, jaga itu mulut. Kamu datang kepada yang maha hidup, sumber segala berkat. Jangan bersungut-sungut. Banyak orang kehilangan berkat, bahkan berkat diganti dengan kutuk, malah petaka sial. Mungkin karena mulutnya ini sungut. Kasih salah doa, kasih salah ibadah, kasih salah ini. Tidak mungkin salah itu doa-doa ibadah. Mungkin sikap hati kita yang salah. Makanya kelihatan apa yang dari hati keluar melalui sungut-sungut. Sikap hatimu yang salah, ibadahnya tidak salah. Komitmen melayaninya tidak salah. Menaburnya tidak salah. Mengembalikan milik Tuhan tidak salah. Kalau hati salah ya repot. Amin. Kalau ada yang sungut-sungut, nanti kena hukum. Makanya kalau Anda bandingkan dengan 1 Korintus itu 10 mulai ayat 9, itu ditulis untuk kita semua. Dia bilang begini. Dan janganlah kita mencobai Tuhan, seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati di pagut ular. 10. Dan janganlah bersungut-sungut, seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Iya. Sial aja yang datang. Jangan ya, jangan marah istrimu kalau istrimu melangkah. Tetapi juga sekaligus saya kasih informasi lengkap aja, arahan lengkap. Istri juga melangkah, nah tolong di rumah beres ya. Ada istri yang melangkah, ini memang berantakan. Dia melangkah di atas, dia melangkah ke gereja itu di antara panci-panci dan piring dan baju laki yang belum dicuci. Kalau ini tidak dibenarkan juga ya. Melangkahlah saat semua beres di rumah. Amin. Banyak suami itu larang istrinya ke persekutuan. Setelah saya cek, bukan suaminya anti Tuhan, bukan. Suaminya juga cinta Tuhan. Hanya suami lihat istrinya tidak beres. Omong pelayanan, tapi di rumah tidak beres. Tidak bisa begitu dong, ibu. Tidak bisa, mesti siap dulu semua, pun segala macam. Papa cuma kadang-kadang bikin lem-lem. Tapi maksud saya, kalau khusus papa-papa yang baik, itu kan perlu dilayani. Haleluya. Ada bapak yang sana omong apa-apa hanya lihat di layar muka nih, ini. Bapak bilang begini, itu beta harus berubah. Oh keren pak, itu komitmen tuh. Suara hati, intuisi apa tuh keren banget. Harus ambil keputusan, Pak. Betul. Yang bikin lebih-lebih juga kalau yang bisa dikerjakan, saya jangan tuntut istri lebih-lebih juga. Saya karena yang bisa saya kerjakan, saya kan saya tahu istri saya juga pasti tidak sempurna. Dia mau siap sempurna semua tidak mungkin lah. Tolong pengertian lah. Kalau masih laki-laki, kalau suami masih ada rote, sabu dan bukan malaikat Jibril, pasti tidak sempurna. Pasti tidak sempurna. Jangan paksa dia mesti tahu semua, dia mesti yang bercahaya saja. Tidak. Kalau hanya kurang-kurang sedikit saya panjang tidak prinsip. Tidak usah terlalu mengomel yang perlu. Amin. Ibu-ibu menatap saya. Ibu-ibu ini dulu seimbang. Iya pastilah. Masa tidak seimbang? Harus seimbang. Nah itu masih hal tersisa yang saya soroti dari Kristen sebagai petani rohani ya. Nah setelah ayat 6 kita maju ke ayat 7 dan di sini ada pelajaran yang sangat penting juga. Sama-sama baca 1, 2, 3. Perhatikanlah apa yang kukatakan.
Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Setelah memberikan banyak ajaran, dan konteks dekatnya adalah ketika dia mendesak Timotius menjadi seorang prajurit, seorang atlet, dan seorang petani. Lalu dia bilang, kamu tolong perhatikan baik-baik apa yang kukatakan ya. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Nah, ini adalah kombinasi yang sangat indah dalam ayat ini, saudara-saudara ya. Saya pikir untuk menjadi seorang prajurit, seorang atlet, dan juga seorang petani yang selalu memikirkan ending yang indah, itu memang startnya adalah memperhatikan. Artinya ada dari sisi manusia, sisi manusiawi, untuk memperhatikan firman ini secara serius. Memperhatikan bahwa ajaran hamba Tuhan sepanjang itu bersumber dari firman, itu memang kebenaran yang luar biasa. Dan kalau kita punya sikap secara manusiawi, memperhatikan firman sungguh-sungguh, Anda lihat porsi ilahi di situ. Porsi ilahinya apa dikatakan? Tuhan akan, ini pasti, Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Jadi saudara yang melangkah ke gereja dengan satu dorongan manusiawi Anda, tentu manusia-manusia yang telah diciptakan menjadi manusia baru, itu ada dorongan secara manusia. Aku memang capek seharian ini, cuaca hujan begini begitu, pakaian suci 2 hari belum kering-kering, separuh masih lembab, baton jumur, hujan turun, baton angka masuk kembali lagi. Dan banyak hal yang saudara bisa jadikan alasan. Tapi ada gairah manusiawimu yang mau mencari firman, mau mendengar firman, dan percaya firman yang disampaikan hamba Allah, khotbah yang disampaikan hamba Allah benar-benar dari Tuhan. Maka Tuhan janji, Tuhan akan memberi kepadamu pengertian. Tidak mungkin orang tidak rindu, tidak niat dengar firman, pulang mengerti. Tidak mungkin mengerti. Ini paket kombinasi yang bagus untuk sebuah pengertian yang bagus. Mau mengerti firman, datang gereja ini tujuannya apa? Anak-anak muda, apakah papamu paksa kau? Atau siapa? Nanti sulit mengerti. Tapi kalau kau rindu, kau mengerti. Amin, saudara-saudara. Atau yang lain lagi adalah engkau memang harus punya kerinduan untuk dapat tuntunan dan sudah siap melakukannya. Harus siap. Banyak yang tidak siap juga, jadi repot. Tahu banyak tapi aksinya tidak ada. Kalau kita lihat belajar beberapa teks ya, sebagai referensi, itu Herodes waktu dengar Tuhan Yesus mau lahir, waduh, Herodes tidak main-main. Niat cari tahunya itu luar biasa. Kumpul ahli-ahli Taurat, para teolog, pakar-pakar ya, pintar-pintar Alkitab, minta penjelasan, dijelaskan, pakai komitmen lagi supaya saya mau sembah dia. Ya, Matius 2 mulai ayat 4. Jemaat baca sama-sama. 1, 2, 3. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Jadi kelihatannya kayak semangat cari tahu, semangat mau dapat keterangan, semangat dapat penjelasan. Ya, dan ahli-ahli Taurat juga semangat menjelaskan. Ayat 5 saya baca buat saudara. Mereka berkata kepadanya di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Kutipan ayatnya jelas, Mika 5 ayat 2 ya. Ayat 6, 2, 3, jemaat baca. Dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Untuk ayat ini ada tafsiran khusus, tapi saya tidak bermaksud menafsir teks ini, hanya data pembanding, karena bukan itu yang saya persoalkan. Yang saya persoalkan semangat cari tahu dengan semangat menjelaskan. Herodes semangat cari tahu, ahli Taurat semangat menjelaskan, ya kan? 7, saya baca buat saudara. Lalu dengan diam-diam, tidak cukup ahli Taurat, dia tanya lagi ini para majus, orang-orang pintar dari Persia, dari Iran sana. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang majus itu, dan dengan teliti, Anda lihat, bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Niatnya mau apa nih? Janji doang. Dia bilang begini, 8. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Omong kosong. Yang dapat penjelasan tidak menyembah, yang beri penjelasan dalam hal ini ahli-ahli Taurat tidak menyembah. Dalam cerita ini yang menyembah cuma para majus. Memang niat. Walaupun tidak dituntun oleh pengkhotbah, dituntun oleh bintang, tapi niat nyembah.
niat ketemu Yesus. Bahkan hanya lihat bayi mungil aja mereka sembah. Karena bagi mereka bayi mungil yang hanya bisa nangis-nangis kecil, dibungkus dengan lampin, ya, dibaringkan dalam palungan itu adalah Mesias. Mereka sembah. Kita bukan lihat bayi lagi, kita dapat paket lengkap. Dia sudah lahir, dia sudah mati, dia sudah bangkit, dia sudah naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah. Harusnya kita lebih dari para majus dalam soal niat manusiawi kita. Maka Tuhan akan tolong kita sehingga kita tambah kuat. Itu kombinasi yang kuat dalam 2 Timotius 2 ayat 7 itu. Ya, perhatikan apa yang aku bilang, Tuhan akan beri kamu pengertian. Amin, kekasih Allah. Ini sangat penting, sangat menarik sekali. Tanpa kombinasi dua ini, repot. Orang hanya cari tapi Tuhan tidak buka juga, percuma. Seperti Herodes, cari. Taurat, ahli Taurat, jelaskan. Tuhan tidak izinkan ketemu Yesus. Tidak boleh. Karena Tuhan tahu motivasi orang cari. Belajar firman tapi firman tidak tinggal. Ada tidak orang begitu? Ada Bapak Ibu. Saya kasih ya data pembanding ya. Yohanes 5:38, jemaat perhatikan. Dan firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutusnya. Dengar tapi tidak tetap. Dengar, ikut. Penjelasannya sudah baik, sudah pas, penafsirannya, sistematikanya, bla-blanya sudah bagus, tapi tidak tertanam. Saya berharap jangan ada kita di sini duduk berfirman tidak tertanam. Ini tahun Tuhan mau panen apa? Jangan sampai duduk di sini tidak tertanam. Bukan duduk biasa ini. 39 bilang begini, 1, 2, 3. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, ayat 40, 23, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Kenapa? Tidak ada kasih akan Allah dalam hati orang itu. Lompat 42, 1, 2, 3. Tetapi tentang kamu, memang aku tahu bahwa di dalam hati kamu, hatimu, kamu tidak mempunyai kasih akan Allah. Makanya firman tidak tinggal. Ibu, kalau ini kombinasi dua ada usaha manusiawi, ada perhatian yang sungguh. Sementara khotbah handphone yang bukan untuk catat khotbah tidak boleh di sini. Saya tidak mungkin pergi rampas saudara handphone, tapi kan Tuhan lihat Anda. Anda tidak hormat firman. Saya ini tidak gila hormat, saya tidak terlalu perlu. Hanya Tuhan ini masalahnya. Handphone buka, catat, rekam, boleh. Sepanjang itu untuk mengingat, boleh. Mode pesawat. Ada yang kasih mati pada yang mau catat. Catat apa? Kasih hidup saja. Mode. Pesawat terbang. Jangan main yang lain-lain. Nanti Anda begitu-begitu saja. Saya sebagai manusia biasa, pendeta, saya bisa berandai-andai. Mungkin Tuhan mau kabulkan saudara permintaan ini tahun. Tapi lihat saudara pun tingkat, jadi ini satu cocok dapat berkat. Ini satu, terlalu anggap enteng saya, kurang ajar satu nih. Mungkin Tuhan, ini beta pun andai-andai. Enggak, Tuhan mau poain tahun ini, Tuhan mau kasih berkat. Hanya yang satu terlalu kurang ajar dia nih. Kamu diberkati atau tidak? Kau butuh tidak? Kau masih butuh, rendahkan dirimu. Biarlah rohmu menyala-nyala. Dalam hal apa? Dalam banyak hal. Melayani Tuhan, terutama niat belajar firman. Saudara lihat tuh. Unsur-unsur ini penting. Saya bandingkan dengan beberapa data ya. 1. Masih ingat peristiwa Lydia? Dengar Paulus khotbah dalam Kisah Rasul 16 ayat 14 kah? Atau 14 16 dahulu, kalau salah baru terbalik. 16-14, ya betul. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Dia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Ada 3 unsur penting dalam teks ini sebagai pelajaran buat kita. Yang pertama, pengajaran Paulus. Itu pasti omong firman, tidak mungkin. Ini Paulus lagi ngajar nih, kayak saya lagi ngajar sekarang. Yang kedua, perhatian Lydia, ya kan? Dikatakan seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Paulus ajar, Lydia perhatikan. Tapi unsur ketiga yang tidak boleh dilupakan, Tuhan buka hati.
Jadi kalau ada niat secara manusiawi seperti Lydia ini, perhatikan hamba Tuhan ngomong, ikut mendengarkan, Allah buka hati. Mengerti ini? Pulang tuh bahagia. Ini sukacita kan saya sudah pernah jelaskan tentang tanah hati. Ini bukan lelucon-lelucon yang ketawa-katawa keluar dari sini langsung stres. Bukan. Ini khotbah berkat firman yang 1 minggu pun sukacitanya tidak hilang-hilang. Supaya saudara tahu kalau itu firman. Tidak hilang-hilang. Karena pendeta sungguh-sungguh berkhotbah. Anda sungguh-sungguh perhatikan. Tuhan buka hati. Saya pakai data lain. Perjumpaan Kristus dengan Klopas dan temannya. Dalam Lukas 24 ayat 45. Lukas 24 ayat 45 dibilang begini. Lalu Ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Ada 3 unsur juga di situ. Pikiran mereka, kitab suci, dan yang berikut Allah buka pikiran. Ini 3 paket lengkap. Belajar kitab suci, mau belajar tapi Allah tidak buka, tidak ngerti. Tapi kalau sungguh-sungguh niat mengerti, Allah buka lagi, buka hati, buka pikiran. Apa tidak penuh dengan sukacita? Pasti penuh dengan sukacita. Jadi kekasih Tuhan, terima kasih buat jemaat yang tahu bahwa khotbah bukan main-main. Hampir tiap hari gembalamu ini berdoa dan membaca. Kadang-kadang sebegini khotbah banyak, masih latihan khotbah di kaca. Karena saya tahu saya mau kasih makan jemaat secara rohani. Dan jemaat yang punya niat pasti pulang diberkati.